wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati a'azani Allah wa iyyakum. Sebagai seorang talibul ilm yang diberikan anugerah sekaligus amanat yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah ini anugerah yang agung. Tapi anugerah ini sekaligus satu amanah yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua menginginkan bagaimana ilmu ini bisa kita dapatkan semaksimal mungkin. Bagaimana kita tatkala berada di pesantren ini setahun, 2 tahun, 3, 4, 5, 6 tahun, menghasilkan hasil yang semaksimal mungkin, mendapatkan ilmu yang berbarokah, yang terpancar dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka harus ada cara, harus ada petunjuk, harus ada jalan yang itu kita tempuh, yang digariskan, yang ditunjukkan kepada kita oleh mereka para ulama yang telah mengalami dan menjalaninya. Risalah yang ada di hadapan kita adalah 20 kaidah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, berisikan 20 kaidah bagaimana seorang itu mengagungkan ilmu. Karena seiring dengan seorang hamba, seorang santri mengagungkan ilmu, maka seiring itu pula lah nanti Allah akan menganugerahkan kepada dia ilmu yang berbarokah. Dan seiring dengan dia kurang memperhatikan kaidah-kaidah pengagungan ilmu, maka seiring dengan itu pula ilmu yang akan dia dapatkan, seandainya dapat, tidak akan menjadi ilmu yang berbarokah. Karena sebagaimana kata para ulama ya ikhwan, dahulu mereka mengatakan laisal ilmu bikathratir riwayah walakinnal ilma khasyatullah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya meriwayatkan hadis. Fulan ini punya 1000 hadis, fulan menghafalkan sekian hadis. Tapi ilmu itu khasyatullah. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tatkala beliau ditanya, apa itu ilmu? Beliau mengatakan ilmu itu khasyatullah. Ilmu yang sedang kita bahas adalah ilmu yang mengantarkan pemiliknya
yang menjadikan pemiliknya semakin bertambah ilmunya, semakin dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah ilmunya, semakin dia itu bertambah takwa dan bertambah imannya. Bukan tipikal ilmu-ilmunya orang Yahudi. Bukan tipe ilmunya orang-orang yang tidak Allah berikan ilmu yang barokah kepadanya. Banyak meriwayatkan hadis, kalau ngomong pintar, kalau bicara banyak dalil, tapi ternyata ilmu itu menghancurkan dirinya karena dia tidak mampu atau tidak mau untuk mengamalkan dan mempraktekkan dalam kehidupan dia. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah melaknat orang-orang Yahudi bukan karena kebodohannya, tapi Allah melaknat orang-orang Yahudi karena mereka punya ilmu. Coba antum cermati. Orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang selalu dibimbing oleh para nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kanat Bani Israil tasusuhumul anbiya." Bani Israil itu selalu dibimbing oleh para nabi. Idza mata fihim nabiyyun ba'atsallahu nabiyyan. Apabila ada sang nabi yang meninggal dunia, maka Allah mengutus nabi yang lainnya. Dan salah satu di antara ajaran yang selalu disampaikan oleh para nabi Bani Israil sejak zaman Nabi Musa atau sebelumnya adalah nanti suatu ketika di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan mengutus seorang nabi yang menutup risalah langit, menyempurnakan ajaran Taurat, menyempurnakan ajaran Injil. Lalu Allah sudah menceritakan lengkap ciri-ciri nabi akhir zaman ini dalam Taurat, dalam Injil, dan dalam keterangan Musa dan Isa. Yang salah satu di antara cirinya, nabi akhir zaman itu nanti akan lahir di sebuah tempat. Lalu dia akan diutus di situ jadi nabi. Lalu akan dimusuhi oleh kaumnya. Lalu akan diusir oleh kaumnya. Lalu akan hijrah ke sebuah tempat yang banyak pohon kurmanya. Itu ciri nabi akhir zaman. Jadi di mana lahir? Enggak ketahuan. Di mana berdakwah, di mana diutus pertama kali, enggak ketahuan. Siapa kaum yang nanti akan memusuhinya, enggak jelas. Siapa kaum yang nanti akan mengusirnya, enggak jelas. Dari negeri mana dia diusir, enggak jelas. Allah cuma memberitahu nanti dia akan hijrah ke sebuah tempat yang di situ banyak pohon kurmanya. Taib. Asal usul orang-orang ahlul kitab itu di daerah mana? Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi Bani Israel yang lainnya rata-rata bertempatnya di daerah mana? Di Syam, di Palestina secara khusus. Setelah nabi-nabi mereka terputus, mereka mengharapkan nabi akhir zaman itu segera datang. Karena mereka tidak tahu lahirnya di mana. Akhirnya mereka mencari tempat hijrahnya. Akhirnya mereka pun mengembara, keliling kemana-mana mencari tempat yang di situ banyak pohon kurmanya. Ketemulah dua tempat yang di situ banyak pohon kurmanya. Akhirnya sebagian di antara mereka tinggal di tempat pertama, sebagian di antara mereka tinggal di tempat kedua. Mana dua tempat itu? Yathrib dan Khaybar. Akhirnya bermukimlah orang-orang Yahudi di Yathrib, kota Madinah. Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Dan sebagian di antara mereka bermukim di Khaybar, yang kemudian masyhur dengan nama Yahudi Khaybar. Lama mereka tinggal di situ. Dasar wong Yahudi tukang rese. Di mana mereka bertempat tinggal, di situ bikin geger, rame, musuhan, sama penduduk lokal. Yathrib penduduk lokalnya kan Aus dan Khazraj.
Aus dan Khazraj ini sering gegeran sama orang-orang Yahudi. Gegeran tapi orang Yahudi itu kakean ngomong tapi pengecut. Ini perang ngono gak patek berani. Tapi kalau sudah makar dan ngomong pinter. Setiap mereka perang dan setiap mereka kalah, mereka itu mesti ngancem. Rapopo sekarang kalah, nggak masalah sekarang kalah. Tunggu, Nabi akhir zaman yang dijanjikan oleh Musa, dijanjikan oleh Isa sebentar lagi akan keluar. Nanti kami akan beriman kepadanya dan kalau kami sudah beriman kepadanya, kami akan babat kalian. Mesti ngono. Ben kalah perang ngomong ngono, ben kalah perang ngomong ngono. Gitu terus. Jadi nuansa ilmu psikologis mereka itu siap 150% ini menerima kedatangan Nabi akhir zaman. Gak cuma 100% ya kawan, sampai 150%, saking mantepi. Begitu Nabi akhir zaman itu muncul di kota Mekah, masyarakat kota Mekah itu kan kelabakan tuh, menghadapi Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Sebagian di antara tokoh-tokoh Quraisy itu akhirnya datang ke Yathrib. Ini nabi, ini orang ngaku jadi nabi. Di negeri Yathrib itu kan ada pemukiman orang-orang yang sudah pernah didatangi kepada mereka seorang nabi. Kesana yuk, minta amunisi untuk senjata melawan yang ngaku jadi nabi ini. Datanglah mereka bertanya, piye carane ngedepi wong iki? Tanya aja 3 perkara. Kalau iso jawab berarti nabi. Kalau nggak iso berarti pendusta. Ini ya. Dan itu adalah salah satu di antara sebab turunnya surat Al-Kahfi. Menjabarkan ini kepanjangan, nggak usah diceritakan. Ini. Kemudian mereka pulang. Rasulullah SAW mampu menjawabnya. Berita ini nyampe ke Madinah. Pertama mantaplah kalau memang itu Nabi akhir zaman. Begitu Rasulullah SAW hijrah beneran datang, orang-orang Yahudi itu kan ikut nyambut. Bukan kepingin beriman, tapi bener tau wong iku nabi. Kan ciri-ciri fisiknya itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengetahui ciri-ciri nabi akhir zaman itu kayak mereka mengetahui ciri-ciri anak mereka sendiri. Anak mereka sendiri itu persis tahu. Tatkala Rasulullah datang, sebagian mereka ngomong pada sebagian yang lain, itu tahu orangnya. Iya itu, ya itu Nabi akhir zaman, ciri-cirinya itu persis. Mereka mau beriman? Tidak. Bahkan memusuhi dan menjadi musuh bebuyutan Rasulullah SAW. Itu salah satu di antara tanda ilmunya gak barokah. Punya ilmu, ngerti kalau itu Nabi akhir zaman, seharusnya mereka beriman, tapi mereka tidak mau beriman. Jadi ilmu yang sedang kita bahas ya ikhwan, bukan ilmu di atas kertas. Dan sering saya ulang-ulang ini. Kalau dulu para ulama kita mengatakan laisal ilmu bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya ngeriwayatkan hadis. Kalau sekarang saya katakan laisal ilmu, bukanlah ilmu itu dengan nilai-nilai di atas kertas rapot. Bukan ilmu itu yang saya maksud. Bukan ilmu itu yang kita cari, bukan ilmu itu yang kita inginkan. Ilmu yang di atas rapot itu hanya salah satu di antara tanda kecil bahwasanya kita itu ilmunya barokah, sungguh-sungguh. Tapi bukan ilmu yang kita maksud. Tapi ilmu yang kita maksudkan adalah ilmu yang orang yang memilikinya itu bisa untuk menjadikan hatinya tentram, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika itu keimanan segera diimani, jika itu perintah segera dijalankan, jika itu larangan kemudian ditinggalkan. Bukan ilmu yang malah akan menjadi malapetaka kita nanti di alam akhirat. Bukan ilmu yang akan menjadi malapetaka kita nanti di padang mahsyar. Tatkala kita tahu dilanggar, tatkala kita tahu diterjang, tatkala itu kewajiban ditinggalkan, tatkala itu larangan dijalankan. Para ikhwatin azani Allahu wa iyyakum. Lah, untuk bisa mendapatkan ilmu yang semacam itu, maka para ulama kita sejak zaman dahulu kala sudah membuat garis, sudah membuat petunjuk bagaimana untuk bisa mendapatkan ilmu yang semacam itu di kitab-kitab mereka. Yani para ulama zaman dulu, Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala menulis kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Ada kitab yang cukup kondang di negeri kita, Ta'limul Muta'allim.
Syekh Bakar Abu Sa'id punya kitab Hilyah Talibul Ilm. Syekh Utsaimin punya kitab yakni Kitabul Ilm, dan para ulama yang lain rata-rata mempunyai kitab semacam itu. Dan salah satu di antara kitab-kitab petunjuk jalan bagaimana mendapatkan ilmu yang barokah adalah risalah yang ada di hadapan kita. Ta'zim al-ilm, mengagungkan ilmu. Bagaimana seorang itu mengagungkan yakni ilmu, karena sebegitu dia mengagungkan ilmu, maka sebegitu pula lah nanti ilmu itu akan dia dapatkan. Para itu azani Allah wa yakum. Baik. Sebagaimana yang saya katakan pada pertemuan yang kemarin, kitab ini ada 20 kaidah. 10 kaidah sudah kita lewati tahun lalu. Tapi karena di sini banyak santri baru, saya akan meringkas 10 kaidah itu sesingkat mungkin 2, 3, 4 kali pertemuan. Mudah-mudahan bisa untuk mewakili 10 kaidah itu. Kemudian nanti baru kita baca kembali kitab pada poin yang ke-11. Kaidah yang pertama, sucikan hati, sucikan jiwa. Dalam bahasa Syekh di sini tathhir wi'a al-ilm. Tathhir wi'a al-ilm, mensucikan tempatnya ilmu, wadai ilmu. Apa itu tempatnya ilmu ya akhwan? Hati kita. Hati kita. Kenapa? Semua benda di wujud ini butuh tempat. Hasil dari yang ditempatkan di situ tergantung tempatnya. Sebersih apapun, sejernih apapun benda yang akan diletakkan di situ, kalau tempatnya kotor, jadi kotor. Antum tahu ini? Ini kenapa kelihatan bersih? Karena airnya bersih, gelasnya bersih. Tapi coba gelasnya dituang, airnya tempatnya ini kotori dulu, dikotori pakai sampah, dikotori pakai selokan, dikotori pakai apa, gelas dalam kondisi kotor. Setelah itu ambil air yang bersih, jernih gitu dari puncak gunung Himalaya, bersih, nggak cuma Semeru ini, nggak cuma di Pandaan, nggak cuma di mana gitu ya, tapi bersih itu. Dituang air yang bersih itu ke wadah yang kotor. Apa hasilnya? Kotor. Ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah adalah satu pancaran yang sangat jernih, satu pancaran yang sangat bersih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia dimasukkan, diterima oleh orang yang hatinya bersih, ilmu itu akan bermanfaat, bisa untuk diminum. Karena barangnya bersih, wadai bersih. Tapi sejernih-jernihnya Al-Quran dan As-Sunnah, kalau kita yang menerimanya, hati kita yang menerimanya itu kotor, jadinya kotor. Diminum mabuk, diminum mencret. Itu gambaran ya akhwan. Itu gambaran bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah itu kalau diterima oleh orang-orang yang hatinya kotor, maka ilmu itu akan jadi kotor. Oleh karena itu, kalau kita cermati ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang tujuan Allah ngutus Rasulullah SAW, apa bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Perhatikan, dialah Allah yang mengutus pada kalangan umat yang ummi, pada kita semua, seorang rasul. Apa tugas rasul ini? Pertama, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yuzakkihim, dan mensucikan hati. Setelah tazkiyah, mensucikan hati, baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah.
Karena hati ini pokok segala urusan. Rasulullah SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dalam hati manusia itu ada pondasi utama. Kalau ini baik, yang lain baik. Kalau ini buruk, yang lain buruk. Jadi apapun, kalau hatinya bersih, dia akan bersih. Jadi apapun, kalau hatinya kotor, dia akan kotor. Kalau orang itu hatinya bersih, jadi wong bodoh, tawadhu, ngerti diri, pengin belajar. Dadi wong pinter, ngerti dia itu orang alim, wajib mengamalkan, menjaga kehormatan diri dan mengajarkan tanpa nyombong. Jadi orang miskin, dia itu nggak ngemis, menjaga kehormatan dirinya. Jadi orang kaya, nggak nyombong, malah banyak membantu. Jadi pejabat, karena hatinya bersih, maka dia sayang dengan rakyatnya. Jadi rakyat jelata, dia menghormati sesama dan menghormati pimpinannya. Itu nek hati ini bersih. Jadi apapun bersih. Nek barang itu bersih ya ikhwan, air itu bersih, diminum enak, dikasihkan tanaman subur gitu ya, dibuat teh enak, dibuat mandi seger, wong airnya bersih. Tapi coba kalau hatinya kotor, hati kotor, jadi wong bodoh, keminter, gawaya kaya wong pinter padahal bodoh lopo-lopo. Dadi wong pinter, nyombong dan bodohi orang, minteri orang. Jadi orang kaya, angkuh. Jadi orang miskin, apa? Maling. Jadi pejabat, dia akan sewenang-wenang. Jadi rakyat jelata, seringnya hanya itu maunya selalu menghujat penguasa. Itu nih hatinya kotor. Air tuh kalau kadang kotor gitu ya, diminum sakit perut, dikasihkan tanaman mengkeret ya, mati, dibuat mandi tambah kotor. Maka patokan awal, sucikan hati, bersihkan hati dari noda-noda yang mengotorinya. Lah, di antara kesucian hati yang paling pokok, ikhlasnya niat saat menuntut ilmu. Dan itu kaidah yang kedua, keikhlasan niat saat menuntut ilmu. Para ikhwatin azani Allah wa iyyakum, ilmu ini agung ya akhwan. Ilmu agama ini suci. Dia hanya akan jadi manfaat kalau diterima oleh orang yang hatinya suci atau berusaha untuk mensucikan dirinya. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Keikhlasan niat, para ikhwatan azani Allah wa yakum. Apa arti keikhlasan niat? Bahwasanya kita belajar ilmu agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat pertama kecuali untuk menghilangkan kebodohan diri kita. Yang asalnya nggak ngerti ben jadi ngerti. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah ngerti diamalkan. Setelah ngerti diamalkan. Jadi setelah ngerti niatnya adalah untuk menghilangkan kebodohan orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, untuk diamalkan. Yang keempat, untuk menjaga langgengnya ilmu. Jadi orang itu dianggap ikhlas ya akhwan dalam menuntut ilmu. Kalau dia menuntut ilmu itu niatnya tidak keluar dari 4 yang saya sebutkan tadi. Kalau sampai melebar lagi, maka niat Anda dipertanyakan. Pertama, belajar itu untuk
menghilangkan kebodohan diri. Gak ngerti tata cara sholat yang bener, caranya gimana ben ngerti. Gak ngerti hukum-hukum muamalah, caranya gimana ben ngerti. Gak ngerti hukum rumah tangga, caranya bagaimana biar ngerti. Dia yang asalnya gak tahu, belajar harapannya agar tahu. Setelah tahu dia amalkan. Setelah tahu dia amalkan. Jika haram ditinggalkan, jika wajib dilaksanakan, jika itu adalah keyakinan diyakini, itu namanya mengamalkan ilmu. Kalau tahu bahwasanya perbuatan ini haram, tinggalkan. Setelah tahu kalau ini perbuatan yang mulia, dikejar. Setelah tahu bahwasanya ini satu kewajiban, dijalankan. Yang ketiga, setelah mengetahui, setelah mengamalkan, maka dia berusaha untuk menghilangkan kebodohan orang-orang yang di sekitarnya dengan cara menyampaikan. Dan menyampaikan ini ya akhwan, tidak harus di majelis semacam ini. Tidak harus di majelis semacam ini, bisa jadi majelis dia itu 1-2 orang, 1 orang. Diajarkan pada anak-anak TK, diajarkan sama anak-anak SD, diajarkan sama bapak-bapak yang sudah sepuh, diajarkan sama keluarganya untuk menghilangkan kebodohan orang-orang yang di sekitarnya, menyampaikan sekadar kemampuan yang dia miliki. Yang keempat, niatnya adalah biar generasi yang memegang ilmu ini terus berkesinambungan, gak terputus. Meskipun itu sudah janji Allah, tapi biar kita yang menjadi salah satu di antara pemegang generasi ilmu. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Yang akan membawa ilmu setiap generasinya adalah orang-orang yang terpercaya di antara mereka. Dan jangan ada niat lain kecuali ini. Dan jangan ada niat lain kecuali ini. Niat apa itu? Koyoke dadi ustad kok enak yo. Kemana-mana dihormati, kemana-mana tangani diciumi, kemana-mana selalu dikedepankan. Ono kondangan paling ngarep, ono berkatan paling akeh, ngono yo. Ini dikasih berkat paling akeh. Ini ono apa dikedepankan terhormat gitu. Saya pengen belajar ben bisa terhormat kayak beliau. Haram ya. Kalau Anda mempunyai niat itu, saya pilihkan 2 pilihan. Pertama, luruskan niat. Yang kedua, jangan teruskan belajar, maculoy. Karena niat itu akan menghancurkan Anda. Niat itu akan menghancurkan Anda dunia dan akhirat. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man iltamasa ilman la yubtagha bihi illa wajhullah la yabtaghihi illa li'aradhin minad dunya la yajid rihal jannah. Barang siapa yang cari ilmu, mencari ilmu ini seharusnya hanya untuk mengharapkan wajah Allah, ikhlas hanya karena Allah. Tapi dia cari ilmu ini untuk dunia. Ben nanti cari uang gampang. Ben nanti cari akhwat gampang. Ben nanti mau nyalon jadi kepala desa gampang, wong santri yo. Ben nanti kalau nyalek gampang, santri. Biar nanti begini, biar nanti begitu, biar nanti begitu. Kalau itu tujuan dia, kata Rasulullah SAW, dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak yang sangat jauh. Maka nasihat saya para ikhwatin azani Allah wa iyyakum, nasihat saya untuk para wali santri yang hadir, jangan pernah dorong anak-anak kita ke pesantren untuk tujuan dunia. Jangan pernah sekalipun dorong anak-anak sekolah belajar agama dengan dorongan dunia.
Nah, sampean mondok nak yo. Napa Pak mau mondok nggak enak? Sampean ngerti Ustadz A itu loh terkenal di YouTube, terkenal di ini, terkenal di itu. Masya Allah, nana wongi suki bujune papat, anake 70. Kamu nggak pingin jadi kayak Ustadz itu, nah enak loh, nak belajar sing rajin, ayo di pesantren. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anda sedang melemparkan putra Anda ke kubang neraka. Karena berarti tatkala dia belajar nggak ikhlas, tujuannya untuk dunia, berbaju agama. Dan sekarang ini rawan ya kawan. Kalau zaman kami dulu belajar, itu gono wong belajar nggak ikhlas. Zaman kami dulu belajar. Lah gimana? Pesantren Al Furqon itu zaman kami dulu belajar, masya Allah. Turu itu nisori wit, bawahnya wit. Makan itu masya Allah, gak rupa makan. Minumnya antum tahu air telaganya di sana itu diambil pakai gentong itu, ditaruh di kolah, itu diminum tanpa dimasak. Yang ngono ya gak sakit perut. Wong Allah yang jaga. Saat itu orang belajar agama gak pernah bayangkan nanti mau makan apa. Wong jangankan mau makan apa, wong saat itu ya nggak ada harapan apa-apa, ikhlas murni karena Allah. Wong tuane ikhlas, anake ikhlas. Tidak ada harapan kecuali ben anakku ngerti agama. Mungkin karena keikhlasan orang tua dan anak itulah jadinya kami orang-orang yang sekarang di kancah dakwah Indonesia. Tapi sekarang kondisi berubah ya kawan. Yang antum melihat itu sekarang kami. Yang antum melihat sekarang itu asatidzah roja. Yang antum lihat sekarang itu asatidzah yang nongol-nongol di layar kaca televisi sunnah, mulai layar tancap bukan. Fulan, masya Allah, mobilnya Fortuner. Fulan, mobilnya Ferrari. Fulan punya helikopter. Fulan gini, fulan gitu, kemana-mana, masya Allah. Jadi ustadz ku enak, yang mangane, masya Allah gini. Sekarang itu yang terlihat di lapangan, sehingga banyak salah niat. Wong tuane salah, anake salah. Hati-hati ya kawan. Jangan-jangan nanti 10 tahun kemudian, tatkala antum sudah jadi kami, itu titik kehancuran yang akan datang karena salah niat. Jangan-jangan suatu ketika nanti titik kehancuran itu akan datang jika salah niat. Benahi ya kawan niat, benahi niat. Jangan mikir, tatkala belajar itu gak usah mikir uang, gak usah mikir rezeki. Rezeki itu ada yang ngatur. Engkau nih kita itu mangan opo, ya mangan nasi, mosok mangan kerikil. Iwak apa? Ya iwak laut, mosok iwak cacing. Rizki itu jangan dipikir ya akhwan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizqu. Rizki itu pasti akan datang. Pasti akan datang. Ikhlaskan niat di dalam kita itu belajar. Kita semuanya sering disampaikan dalam kajian-kajian itu, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niatnya. Sebesar apapun amal, tapi kalau tidak ikhlas karena Allah, maka amal itu akan hancur. Jadi nasihat Anda ya kawan, di awal ini tata hati. Ya, tata niat. Antum yang lihat itu kami sih. Yang antum lihat itu kami. Jadi cobalah lihat apa semua orang gitu ya yang di kancah dakwah itu dunianya enak? Tidak ya akhi. Tidak. Dan nggak mesti rezeki itu ada aturannya kok. Rezeki itu ada takarannya. Kalau kemudian antum mengatakan, Ustaz, anak belajar di Al Furqon, nanti kan Al Furqon dapat muadalah Ustaz. Ya terus nanti kepingin ke Madinah.
Iya. Orang kepingin belajar ke Madinah itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ingin belajar di sana karena di sana letaknya ilmu. Di sana letaknya para ulama, sehingga bisa mereguk ilmu itu sebanyak-banyaknya langsung dari para ulama-ulama terpercaya. Pulang nanti mau menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah kepada umat. Jika itu niatnya, maka itu adalah kemuliaan dan keagungan yang sangat besar. Tapi jika Anda belajar ingin ke sana, garap bayangannya, pulang nanti sekolah di sana LC, lu teruskan MA, teruskan doktor, S1, S2, S4, S-teler. Nanti kalau pulang akan jadi kelasnya kayak fulan, yang Ustadz Doktor fulan, yang hidupnya enak, hidupnya nyaman, hidupnya kaya. Kalau itu yang diniatkan, pangkas aja dan kubur cita-cita ke Madinah, daripada akan menjadi beban besar nanti di alam akhirat. Ana tidak nyuruh antum keluar dari Al-Quran ya ikhwan, tapi tata hati kita sebagai yang belajar. Dan tolong kepada orang tua, jangan pernah dorong anak-anak belajar pesantren, enggak Al-Furqan, enggak pesantren yang lain, untuk urusan dunia. Dan tolong kepada para asatidzah, jangan pernah dorong anak-anak didiknya semangat untuk urusan dunia, karena Anda akan menjadi orang yang menjerumuskan anak didik ke kubang neraka jahanam. Para ikhwan azanillahu wa iyyakum. Jadi ini yang pertama dan ini yang paling pokok ya ikhwan, sebelum segalanya. Bersihkan hati dan tata niat. Apapun langkah berikutnya akan gagal kalau di titik yang pertama ini gagal. Kalau di titik yang pertama ini gagal, belum bisa usahakan. Man saddaqallah sadaqahullah, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang jujur di dalam dia berjuang di jalan Allah, maka Allah akan menepati keinginannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, maka niscaya kami akan tunjukkan jalannya. Berjuanglah untuk ikhlas ya ikhwan, berjuanglah untuk ikhlas di dalam menuntut ilmu. Insyaallah subhanahu wa ta'ala nanti Allah akan menganugerahkan kepada kita ilmu yang barokah. Tapi ikhwan, ini insyaallah dua kaidah yang kita pelajari. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada kaidah yang ketiga dan empat. Bisakah orang-orang seperti kami yang mungkin tidak secerdas Imam Syafi'i, Imam Bukhari, apalagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dapat merengkuh ilmu sebanyak atau lebih banyak daripada mereka? Karena mereka telah menuntut ilmu sedari masa belia, sedangkan kami mungkin sudah lulus SMA baru belajar ilmu. Mohon nasihatnya Ustaz. Amin. Akhil aziz, barakallahu fikum. Antum yakin toh Allah yang menganugerahkan ilmu pada Syafi'i adalah Allah yang sekarang ini menganugerahkan ilmu kepada kita di sini. Allah Subhanahu wa ta'ala yang pernah menjadikan Bukhari sebagai Imam Bukhari adalah Allah yang sekarang ini kita minta untuk menganugerahkan ilmu kepada kita. Allah yang mampu di waktu itu adalah Allah yang mampu di waktu sekarang, dan itu terbukti. Dan itu terbukti ya ikhwan. Imam Syafi'i di tahun berapa hafal Quran? Di tahun berapa hafal Quran? Di tahun 9. Di tahun 9 beliau hafal Quran. Adakah anak-anak zaman sekarang hafal Quran di tahun 9? Banyak. Gak banyak. Ini ben gak repot. Ya. Bahkan ada yang hafal Quran di umur 6 dan dia adalah anak Indonesia. Kenapa?
Karena Allah yang mampu menjadikan Syafi'i hafal Quran di waktu itu adalah Allah yang mampu menjadikan anak itu hafal di waktu sekarang. Tidak ada yang mustahil ya akhwan, tidak ada yang mustahil dalam masalah ini. Dalam hal ini tidak ada yang mustahil. Itu yang pertama. Jadi memandang itu mustahil itu adalah awal kegagalan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau antum mengatakan ya dulu para ulama kita belajar di usia belia Ustaz. Jadi kalau kami di usia tua lulus SMA kayak ngerti ngaji Ustaz. Mending antum lulus SMA ngerti ngaji daripada Imam Al-Qaffal. Al-Imamul Qaffal itu yang digelari dengan Asy-Syafi'i Yus-Shaghir, Syafi'i Junior. Beliaulah salah satu di antara ulama fikih Syafi'iyah yang hafal sak komai sak hurufi. Jadi semua kitabnya Imam Syafi'i rahimahullah seandainya terbakar habis, beliau akan mampu nulis tanpa salah satu huruf. Sejak usia berapa beliau mulai kenal ngaji? Usia 30 tahun kenal ngaji, mulai belajar huwa humahum. Antum mending lulus SMA umur 18 umur 19. Ustaz, itu kan kisah masa lalu Ustaz. Ini kan gak zaman sekarang. Khair, kita bicara zaman sekarang. Antum tahu Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, murid senior Syekhul Albani, bahkan murid paling hebat Syekhul Albani dalam ilmu hadis. Orang Mesir beliau. Beliau insyaallah masih hidup tapi sudah sepuh sekali. Beliau lebih sepuh daripada Syekh Ali Hasan. Kapan beliau mulai kenal ngaji? Ceritanya itu kan beliau itu SD, SMP, SMA itu umum. Kuliah ngambil jurusan bahasa Perancis. Sampai S1 bahasa Perancis, sastra bahasa Perancis. Karena lulusan sastra, akhirnya beliau pun menjadi salah satu presenter ternama di radio Mesir. Radio dakwah, ya ora lah. Ya radio nyanyi, radio apa. Sampai suatu ketika Allah tatkala menginginkan dia menjadi seorang penuntut ilmu, jalarane itu Allah mudahkan. Suatu hari beliau itu sholat. Jadi suatu hari beliau itu ke masjid pada zuhur Jadi itu langsung tulinan. Jadi enggak sholat sunnah. Ditegur sama orang tua di sebelahnya. Nah, Mas, yo sholat sunnah dulu. Oh, sholat sunnah Pak ya? Ada sholat sunnah ya? Berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Asar karena tadi setelah sholat wajib dikongkon sholat sunnah, sekarang ba'da asar berdiri lagi mau sholat sunnah. Ditegur sama orang sebelahnya, orang lain. Nah, setelah sholat asar itu gonok nggak ada sholat sunnah. Piye to iki? Tadi nggak sholat kongkon sholat, sekarang sholat nggak boleh. Mulai tergetuk, ternyata saya nggak ngerti apa-apa tentang agamaku. Berangkatlah beliau ke pasar, ingin cari buku tentang sholat. Allah menuntun beliau matana tertuju kepada kitab sifat salat nabinya Syekh Albani. Dibawa pulang diwocok, seneng, hatinya tertarik dengan ilmu. Itulah awal beliau tertarik dengan ilmu. Akhirnya beliau bertemu dengan Syekh Albani dan menjadi murid Syekh Albani. Umur berapa berarti ya kawan? Lulus kuliah wis dadi presenter ternama. Kira-kira umur piro? Ya, lulus kuliah kan 24-an toh, 24 25. Sudah jadi presenter ternama berarti kan sekitar 2-3 tahun setelahnya. Ya sekitar 27 28. Baru mulai kenal ngaji. Jadilah dia imam besar Ahlussunnah di Mesir, Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini zaman ini. Tidak ada yang mustahil ya kawan. Saya, antum, Bukhari, Syafi'i tatkala lahir itu sama-sama nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti huwa mahum. Tatkala lahir, apa yang membedakan? Setelah gede kok beda. Yang membedakan 2, taufik
dari Allah Subhanahu wa taala dan kesungguhan. Terus gimana Ustaz caranya ngundang taufik? Sucikan hati. Makanya Syekh Saleh menjadikan patokan pertama ada kesucian hati, karena itulah Allah akan memandang, melihat siapa ada hati kita yang suci. Siapa di antara kita yang hatinya bersih, dialah orang-orang yang akan Allah berikan anugerah. Yang kedua, kesungguhan. Kesungguhan. Para ulama kita ya akhi jadi ulama wajar karena mereka sungguh-sungguh. Nek kita jadi kayak kita ya wajar karena kita kayak ini. Ini. Dan bagaimana cara sungguh-sungguh dalam belajar itu yang akan kita belajar di dalam tahap-tahap berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Tapi kawan sudah Isya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.